حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa saat ini
kita sudah berada di akhir bulan Desember. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Di tahun yang baru, kita sebagai seorang muslim tentunya selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap waktu kita, di dalam setiap kegiatan kita mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa agar kita ini bisa selalu istiqamah dalam kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang harus kita mulai nanti di awal tahun yang baru. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita nanti memanage diri kita agar diri kita ini menjadi lebih baik lagi, baik di hadapan sesama manusia dan juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai nanti di awal tahun nanti kita memasuki tahun yang baru, kita nanti masih sama seperti tahun sebelumnya. Ibadah kita masih kurang, solat kita masih bolong-bolong, akhlak kita masih ada rasa egois, masih terkadang ada rasa sombong dalam diri kita. Rugi kalau ini tidak kita perbaiki. Maka oleh karena itu, mari yuk kita bersama-sama nanti di awal tahun ini kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Baik dalam hal ibadah kepada Allah sekali lagi, dan juga baik dalam hal kita melaksanakan amalan-amalan soleh kita kepada sesama manusia. Dan tak lupa kita pun harus selalu berusaha menjadikan diri kita orang-orang yang baik di hadapan sesama manusia. Karena kalau kita hanya baru berniat saja, baru berangan-angan saja kepengen menjadi orang yang baik, pengen menjadikan diri kita ini lebih bagus ibadahnya, tapi kalau cuma hanya baru berangan-angan bercita-cita saja, maka sulit rasanya kita akan menjadikan diri kita lebih baik di tahun yang akan datang. Karena itu harus dimulai dengan perbuatan. Untuk menjadikan kita lebih baik harus ada action langsung yang harus kita lakukan. Bukan cuma hanya sekedar ngomong saja, tapi bagaimana kita pun harus siap melakukan itu dan istiqomah dalam melaksanakan itu. Inilah yang sama-sama harus kita lakukan. Memang terkadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada saja terkadang kita sering goyah, ada saja terkadang kita masih ragu-ragu ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu. Kenapa? Karena syaitan sekali lagi. Karena memang iblis laknatullah tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ikhlas ketika kita insyaallah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal soleh. Ada saja terkadang membuat kita akhirnya ragu-ragu. Ada saja terkadang membuat kita merasa diri kita lebih tinggi dari yang lain. Ada saja terkadang membuat diri kita merasa lebih pintar dari yang lain. Itu syaitan yang ingin merusak ibadah kita, yang ingin merusak amalan-amalan kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita merasa demikian, maka yuk mari kita bercepat-cepat diri untuk memperbaiki itu. Karena jangan sampai nanti sekali lagi ibadah yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
jangan sampai amalan ibadah kita dan amalan soleh kita kepada sesama manusia rusak karena diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, meluruskan niat dalam diri kita, agar sekali lagi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan amalan-amalan soleh, mari kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, niatkan solat itu bukan karena kepengen dipuji oleh orang lain, bukan karena biar dipuji oleh mertua kita, dipuji oleh mungkin calon istri kita, calon suami kita, bukan. Dalam kita mungkin melakukan amalan soleh kepada sesama manusia, bukan karena kita kepengen dikatakan kita orang hebat, bukan karena kepengen kita dikatakan bahwasanya kita ini orang yang berlebih, bukan. Tapi niatkan itu semua untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ketika Allah ridha, maka Allah pasti akan memberikan semuanya kepada kita. Sekali lagi, ketika Allah ridha, maka insyaAllah Allah akan memberikan semuanya kepada kita, insyaAllah. Walaupun mungkin jalannya ada yang langsung, ada yang tertunda, ada yang lewat perentaraan, tapi yakinlah apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka insyaAllah Allah akan mengabulkan munajat dan doa-doa kita semua. Tapi tadi kami katakan di awal, syaratnya ikhlaskan perbuatan kita, ikhlaskan mencari ridha Allah, maka insyaAllah sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, apalagi untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bersama, dipergunakan untuk orang-orang ibadah, dipergunakan untuk orang-orang mungkin menuntut ilmu, walaupun kecil, yakinlah yang kecil itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya amal kita, tapi bagaimana kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sebesar biji dzarrah, maka insyaallah Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, walaupun kecil keburukan itu kita sembunyikan rapat-rapat, tidak ada orang yang tahu, tidak ada teman kita tahu, tidak ada tetangga kita yang tahu, tapi yakinlah itu pun nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepada kita, ini yang kamu lakukan dahulu, keburukan yang kamu sembunyikan. Saat ini aku keluarkan keburukan itu, dan aku akan memberikan ganjaran akan keburukan yang engkau lakukan pada saat itu. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Sekali lagi, tentunya kita semua tidak menginginkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama paling tidak menjaga diri kita, berusaha untuk selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Asr yang kami bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah yang harus selalu kita lakukan. Bagaimana kita yang pertama selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti apa? Salat kita jaga. Sekali lagi, salat kita jaga. Jangan sampai terutama salat wajib kita lepaskan. Kita biasa-biasa saja ketika kita tidak melaksanakan salat kewajiban kita, salat fardu kita, naudzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Mari kita bersama-sama jadikan ibadah salat ini sebagai kebutuhan kita,
Bukan cuma hanya sekedar kewajiban, tapi jadikan solat ini sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah menjadikan ibadah solat ini sebagai kebutuhan buat kita, maka insya Allah ketika kita tidak melaksanakan, kita akan merasa rugi, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu. Yang kedua, bahwa amilus salihat, selalu juga kita menjaga amalan-amalan soleh sebagaimana kami katakan di awal. Yang terakhir, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam kita melakukan sesuatu, terkadang ada saja kalanya kita lalai, ada saja kalanya kita khilaf, ada saja kalanya mungkin niat kita melenceng, dan saat itulah dibutuhkan kita harus selalu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan. InsyaAllah dengan ini kita jaga, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insyaAllah tahun depan yang baru kita semua akan menjadi lebih baik, baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan sesama manusia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.